Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif RH, dalam rekaman audio Iseng Reborn. Merasa cukup yang benar. Itu yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Anda tentu sudah sering mendengar kata, ya yang penting cukup, kebercukupan, yang penting semuanya serba cukup. Sangat tidak asing kata-kata ini karena mungkin dinasehatkan oleh orang-orang yang lebih senior dari Anda. Sekilas, tidak ada yang salah dengan kata cukup. Tetapi ketika saya melihat faktanya, ternyata ada orang yang memahami kata cukup dengan benar, ada yang tidak memahami kata cukup dengan benar. Ketika Anda memahami kata cukup dengan benar, maka harusnya begini. Anda itu tidak sungkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi Anda hanya ambil secukupnya. Lalu sisanya buat apa? Sisanya itu bisa Anda berikan, Anda bagikan kepada orang lain yang belum cukup. Jadi dalam pemahaman yang pertama ini, cukup diartikan sebagai sikap untuk mengerti takaran yang pas untuk diri sendiri, tapi tidak menghalangi untuk berhasrat lebih, memiliki keberlimpahan. Yang pertama ini, yang benar. Banyak dalam realitas, orang yang memahami rasa cukup, kebercukupan, itu dalam pemahaman yang kedua, yang keliru menurut saya. Yaitu, mereka hanya berpikir, aku butuh makan 3 piring 1 hari, ya sudah, aku hanya mikirin itu. Kelihatannya, penuh rasa syukur. Kelihatannya hidupnya bahagia. Kelihatannya dia tidak egois. Padahal orang seperti itu tidak berpikir tetangganya apakah bisa makan atau tidak. Orang seperti itu tidak berpikir apakah saudaranya ada yang kekurangan biaya sekolah atau tidak. Yang penting untuk dirinya sendiri cukup. Nah, kata kuncinya di situ. Kalau Anda saat mendengar bahasan ini, memahami kata cukup dalam konteks yang kedua, Anda, saya katakan, egois. Anda hanya mikirin, pokoknya buat saya cukup. Peduli setan orang lain. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang memahami kata cukup secara salah. Mereka menghakimi orang lain yang berupaya untuk mengumpulkan banyak. Wah, itu ngapain hidup kok serakah mengumpulkan banyak? Yang penting kan cukup. Padahal orang-orang yang mengumpulkan banyak ini, mereka justru punya satu visi bahwa kalau saya ingin kenyang, maka ya saya sebisa mungkin mengenyangkan orang lain juga. Saya sering ketemu orang-orang yang memiliki mindset yang keliru tentang rasa cukup itu. Cukup bukan berarti Anda menolak rezeki yang hadir. Cukup bukan berarti Anda hanya sebatas mencukupi diri Anda sendiri. Cukup adalah sebuah kesadaran di mana Anda hanya mengambil yang secukupnya. Dan yang banyak itu adalah hak orang lain. Jadi, kalau misalkan dalam faktualnya ada nggak orang yang mengumpulkan banyak banget lalu dia serakah? Ada, jelas ada kalau kita bilang faktualnya ada. Tetapi saya tidak mau membahas itu kali ini. Saya hanya ingin mengkritisi Anda-Anda yang kelihatannya penuh rasa syukur, padahal sebetulnya Anda egois. Oleh karenanya saya tidak sungkan untuk menyemangati, untuk memprovokasi Anda yang memiliki mindset cukup yang tidak tepat adalah, hayo, jadi orang kaya. Hayo, sebanyak-banyaknya. Hayo,
berupaya lebih. Hayo, perbesar kapasitas diri sehingga Anda dipercaya Tuhan untuk mampu menerima banyak. Supaya Anda bisa menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Saya dulu pernah juga memiliki mindset yang keliru. Sampai kemudian saya tertampar-tampar karena melihat teman-teman saya kekurangan, saya tidak mampu bantu. Akhirnya saya sadar, ternyata untuk kita bisa membantu orang lain, kita tuh harus selesai dengan diri kita sendiri. Ketika Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri, Anda tidak ada sumber daya untuk membantu orang lain. Kalau Anda kekurangan energi, bagaimana Anda bisa membagikan energi? Saya mengerti, mungkin saja Anda punya empati, ya, punya satu dorongan untuk melihat sekeliling yang belum cukup. Dan mungkin saja Anda sudah sadar bahwa kata cukup yang Anda gunakan selama ini itu hanya Anda gunakan sebagai tameng untuk menutupi keengganan Anda untuk bekerja keras untuk mencapai yang lebih banyak. Tetapi pertanyaannya adalah, kan nggak cukup sampai begitu saja. Jangan takut untuk merasa tidak cukup. Itu kunci untuk memahami cukup yang benar. Cukup buat Anda, tapi tidak cukup untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan Anda. Semoga Anda menuju kepada pemahaman cukup yang benar. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam bahasan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.